Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok hukum adat dari kelas D ingin mewawancarai salah satu tetua dari Desa Pecalukan, Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Bapak Bakir, yang mana beliau ini merupakan salah satu ketua pelaksana dari hukum adat yang bernama upacara adat desa. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, nama Mutiara Zalistia Zahra dengan 3 NPM belakang 200. Nama saya Alia Nova Zulanda, NPM 3 belakang yaitu 179. Nama saya Nala Dari dengan 3 NPM belakang 209. Nama saya Wanda Putri Sayani, NPM terakhir 204. Nama saya Faridus Kaneng Damulia dengan 3 FPM belakang 225. Mungkin itu saja perkenalan dari kami. Setelah ini kami akan mewawancarai salah satu narasumber tetua dari Desa Pecalukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya terima kasih Bapak atas waktunya sudah mau menyempatkan hadir untuk wawancara sebentar. Sebelumnya ingin tahu Pak, Bapak sendiri ini namanya sinten? Pak Bakir atau Pak Subakir, dua nama tapi orangnya sama. Gitu. Pak, di sini kan ada salah satu upacara gitu Pak ya. Namanya itu kalau nggak salah upacara Gadesa. Nah, upacara Gadesa dari arti dari Gadesa sendiri ini ku apa ya Pak? Yang pertama perlu kita sampaikan dulu, memang pertama itu namanya Gadesa, kurang jelas. Ada sodako desa, sedekah desa ada masalah, terus masalah antara kiai sodako ini kan kumpin terus. Pada akhirnya saya beri judul Gal Desa. Arti daripada Gal Desa asali Tegal dadi deso terus diselamati. Itulah salah satu tujuan Gal Desa. Kalau dari Gal Desa niki sendiri itu dimulainya dari sejak kapan ya Pak? Dari lurah pertama, saya kurang tahu, saya di sini sudah 50 tahun. Terus setiap acara selamatan desa itu kebetulan saya terpilih untuk menjadi pembawa acara. Itu asal mulanya dari kelurahan, aduh lupa saya namanya. Pokoknya ada tujuh lurah kalau tidak salah. Ya kurang lebih 7 lurah lah ya. Terus kalau tanya asal usulnya Gal Desa itu tadi, yang diceritakan dalam Gal Desa itu ya yang babat alas desa Calukan ini, yang pada akhirnya diselamati bersama, itu namanya Gal Desa. Biasanya persiapan sebelum Gal Desa itu apa Pak? Sebelum Gal Desa, persiapannya sebulan sebelumnya itu ngumpulkan. Kalau sekarang bentuk RW, kalau dulu, zaman dulu itu orang sini yang tokoh itu dipanggil Ki. Kalau enggak orang kuat, kalau enggak orang mampu, enggak dipanggil Ki. Dulu yang dipanggil Ki itu yang ketempatan ancak itu. Ancak untuk Gal Desa itu, untuk selamatan itu. Ada 7 ancak. Desa sini kan luas lebar. Ada 7 ancak. Ancak 1, ancak 2, ancak 3. Nyembelih sapi itu 7. Setiap sebelum acara ini dimulai malamnya itu ada, itu masih teringat sampai sekarang, macan itu keliling. Macan putih itu namanya Mbah Klosot. Itu yang pendampingnya Mbak Adiman yang babat alas ini. Awal kalinya. Kenapa kok harus diacarakan kayak gitu? Manfaatnya ya. Budaya, adat. Ya kita semua sudah. Kalau sekarang yang dikenal iptek. Adat sebenarnya kita harus tahu. Walaupun kita ini bertentangan tapi harus tahu, oh posisi adat kan gitu lah. Kalau dipelajari betul kan gitu. Saya juga melajari itu adat, budaya.
terus agama. Pada akhirnya lewat acara selamatan desa atau gal desa ini, tentunya bisa mempersatukan masyarakat. Dari gal desa sendiri ini apakah dilaksanainnya itu ada di tanggal khusus apa di bulan khusus gitu? Kurang lebih itu ada. Terus 2 tahun sekali, tiap 2 tahun sekali acara paling besar itu di sini. Sekarang kan pada ikut-ikutan, sekarang ada peringatan hari jadi Surabaya, peringatan hari jadi Prigen umpamanya. Kenapa kok harus begitu? Untuk mempersatukan orang ini tidak gampang memang, harus ada wadah tertentu. Malah nyembelih sapi ini kalau beli daging sendiri kan bisa, kalau di sini enggak, bukan harga dagingnya, bersatunya ini, kekompakannya ini yang penting. Boleh sapi bersama, tidak tahu hitungannya, tidak sesuai dengan hitungan, tapi kan kekompakannya itu paling perlu. Apakah selama upacara gal desa itu ya Pak ya, apakah ada yang ricu-ricu gitu Pak? Kan soalnya kan ini banyak orang gitu. Oh, jelas itu. Saya yang mau terdoman. Tawur pasti. Satu persyaratan saya, penduduk sini tidak boleh satupun mengambil barang yang sudah baik itu makanan maupun abor-abor itu tidak boleh. Niat ikhlas memang dipersembahkan. Bagaimana caranya? Ya gitu. Seluruh pengunjung, orang-orang mana, seluruh pengunjung yang hadir dipersilakan makan seenaknya, membawa apa saja seenaknya. Pesan saya jangan sampai ada yang tawur. Tapi yang masih ngawur di sini. Tapi satu pesan saya, lek ono wong tawur, lek ono wong yo petulung bakal menjaga ojo sampai ngepuk wong. Itu saya. Ojo sampai ngepuk. Ada yang ngomong kok gak dibagikan saja. Lek bagi wong sakono kowe, waduh yo gak mentas. Nah, itu pertama. Terus keduanya, lek wong iki ngambil sendiri kan hak-haknya sendiri udah. Wis kate kono oleh akeh, oleh di gak ngurus, iku urusanmu dhewe. Saya yang bilang gitu. Cuman situ ojo tahu. Biasanya kan itu kan tadi Bapak bilangnya ada sesembahan ya. Sesembahannya itu biasanya apa aja Pak? Berbentuk apa aja? Sesambahannya itu ya, ada ancak abar-abir ini semuanya 7. Terus sama setiap ancak ini ada, ini ancak besar ya, di belakangnya ini ancak tumpeng, ada 5 setiap ini. Terus salah satu di antara ancak ini masuk ke balai desa, khusus ancak ambengan namanya. Ancak ambengan ini yang dipersembahkan untuk tamu-tamu penjabat kayak Pak Bupati, kayak apa, ngambil sendiri di situ, makan semua di situ. Oh, paling ramai di sini memang. Itu ancak ambengan. Ya kemarin karena corona macet, ndak ada mengadakan itu. Memang ndak boleh kalau jamaah. Saya juga nurut. Ada kejadian surupan di sini. Surupan ngamuk. Ada orang laki dan perempuan ngamuk. Pokoknya orang caluan ini sudah melarat semua. Kok tidak ada ancak ambengan ke sini? Wah, akhirnya ke rumah minta tolong, mohon berkenan hadir di saat ini karena ya kalau yang orang tua gitu yang kesurupan ya anak-anak ini anak muda-muda loh kesurupan ini, orang sehat-sehat sampai 3 kali. Pokoknya Gus Bakir diminta datang ke sana, harus Gus Bakir berdoa. Lek Gus Bakir gak ndongani, aku gak ndongan wong caluan, ceritanya gitu. Ya dibilang percaya, saya memang keadaannya kayak begitu. Dibilang ndak, weh dilaksanakan. Saya kira tumpeng-tumpeng biasa gitu. Wah, dibikinkan besar tumpeng di ambengan. Berarti kan kalau saya ambil kesimpulan ini ya Pak, pencalungan ini masih kental banget gitu budaya adat. Sampai nih, ini belum cerita dari awal tadi ya. Kenapa caluan ini ada kerajaan tengah, kerajaan timur namanya Brangwetan,
ada Berang Kulon namanya Kerajaan Kulon. Siapa yang merajai waktu itu ini tengah ini? Oh, Berang Kulon mereka. Itu tengah, sana timur, sana Gendeng Sari. Siapa yang ngerajai ini? Ini ada demit iblis semua. Di sini kerajaan iblis, kerajaan demit, kerajaan lekek kan gitu ah. Yang babat alas ini namanya Mbah Adiman ini. Yang perang melawan ini dulu sebelum ada apa-apa masuk walas di sini. Lah sampean saya ini masih ada. Burung terbang di atasnya pohon beringin itu jatuh. Bom ceritanya waktu itu ndak meledak. Malah kejadian bukti autentiknya gini. Beringin ini dibakar sama orang. Yang bakar ini orang kaya. Ya dianggap syirik dan sebagainya dibakar. Sampai sekarang orangnya enggak pulang. Enggak tahu jualan. Gak pernah saya mentanya, namanya Kaji Ma'ruf. Sampai sekarang desa paling keramat itu di sini. Waduh, masalah sampean. Masalah sampean ini saya ini sampai mengetahui sendiri. Ada kayu sikut, ada watu ceneng, ada watu gumyur. Ya batas-batas Mbah Adiman babat ini. Lah Mbah Adiman babat alas itu yang jangkung, yang menemani istilahnya ya Mbah Krosot, Mbah Macan Putih itu yang kalau tiap itu yang perang melawan senjatanya. Kenapa desa ini dinamakan Desa Calukan? Karena yang dibuat alat Mbah Adiman untuk membabat alas ini caluk sama pecut. Pecutnya itu kalau nggak salah pecut cemeti. Jadi babat bukan babat alas itu ya babat yo. Sampeyan garut tanah Jawa iku aduh. Masalah. Apalagi kalau lihat sejarahnya si Subagir ini kan berani korban ini kan gara-gara aku gelem mati. Kon pateni gelem ngalah aku. Tapi menungso jarno urip. Saking dulu itu sini wis waduh wis gungliwang termasuk yang paling keramat itu Desa Calukan ini. Pecalukan. Pecut dengan caluk. Itu yang babat namanya Mbah Adiman itu asalnya dari Mataram, Raden Ngabai Subroto, topo di Gunung Penanggungan, di situ masih perang waktu itu. Terus putri cantiknya situ kebimbang Mbah Adiman, minta dikawin, nggak mau, yo lek mari perangai gitu. Terus jalan dari Gunung Penanggungan jatuh di Prigen, nyawuk lemah dikembalikan gini, nggak penuh. Calukan Mbah Marina sini, di tempatnya Mbah Marina sini, itu tanah yang dikeruk, dibalekno, pas itu Bapak di sini, nih itu ceritanya. Satu lagi mungkin yang terakhir gitu. Apakah ada sanksi tersendiri kalau semisalkan dari warga sini itu nggak melaksanakan dari upacara galdesan ini? Pertama terpencil. Wis gak duwe dulur. Kurang kompak di sini. Tapi walaupun begitu orang sini karena tidak pernah usil bisa membedakan. Memang manusia itu diciptakan beda. Dari ujung rambut sampai ujung kuku, dari jenis kelamin, dari kekayaan, dari semuanya kan harus beda. Orang sini itu anehnya bisa menerima itu gitu loh. Jadi ada sebagian yang di kelompok Muhammadiyah. Ada beberapa orang. Tapi ya masih ikut saja. Apa? Sanksi enggak sanksi atau ikut enggak ikut. Tapi di saat perayaan selamatan ikut semua. Paras enggak ada yang enggak ikut. Ikut semua, setuju semua. Karena pedomannya gitu. Pedomannya di sini ini datang ke sini satu hari ini lepas baju, lepas agama, lepas golongan, hadir satu hari penuh untuk hormat mengingat perjuangan sejarah Mbah Raden Ngabai Adiman. Setelah itu pulang wis gain dhewe wis. Jadi gitu, jadi saling mengenal antara tadi begini gitu orang sini. Padahal sini paling komplit. Manusia di sini paling komplit teman.
Dari dunia jelas sampai dunia gak jelas. Ya kita Tretes sampai dia. Desa Tretes masa ada sebetulnya? Nggak ada. Yang ada Caluan, Sanggerahan, Reduk. Tretes ini menyeluruh semua. Asalnya air Tretes gini. Di Ujung Biru itu dulu Belanda. Di Jawi itu dulu ada kantornya Belanda di Candiwati itu, dari luar negeri umpamanya dari Surabaya itu di Candi, setelah di Candi ditandu, belum ada kendaraan ditandu kok sampai di Tretes ini, di Ujung Biru ini kan ada sumber Tretes ya, nanti sampai di Tretes itu sampai sekarang akhirnya namanya Tretes itu membuat kantor di Kumendur. Karo orang Jawa bilang Kumendur, padahal sebenarnya itu Tuan Konvender. Nah, anunya penjabat Belanda. Terus ada lagi Cemiling, bagaimana rumahnya Belanda semua di sana itu dulu. Rumahnya penduduk di sini jarang penduduk. Makanya dengan adanya budaya asal bisa menyambungkan adat asapnya. Sampai sekarang terus tetap menjaga budaya itu ada. Kenapa? Masyarakat. Ya ada yang tanya, ludruk. Oh enggak boleh. Waduh, saya pernah ludruk enggak boleh. Saya ada penjelasan ludruk, wayang, tanda itu. Ya kebetulan guru saya Mbak Mukrim itu memang tauhidnya dalam. Ilmu tauhidnya dalam. Penjelasan masalah ludruk, kenapa kok di ludruk? Ya kasarnya gampang lah. Dulu ada nggak aktivis? Nggak ada. Ya jadi aktivis mau tidak mau kita ngakon, ayo londo, perang. Ini ya ludruk sampean. Makanya ludruk itu dimulai dengan pertama itu ngeremo. Apa ngeremo? Kan nari lambang di Surabaya kan gini ya. Tapi orang Surabaya enggak tahu apa ngeremo itu, enggak tahu. Ngeremo barang limo lah. Sing limo iki dilakoni, sing limo iki digua itu loh maksud daripada ngeremo itu. Itu. Waduh, saya lek kan enggak ada penjelasan sampai kiai-kiai iku yo. Sampai sekarang iki lek kan wis fakir wis kasalam tantes. Jadi mempersatukan orang repot. Ada sedikit fanatik. Lu kayak malu iki ya bener gak tadi pemimpin sampean tak tunggu nanti. Lepas dari fanatik. Semua itu beda. Pegang teguh ketuhanan. Ayo dijogo bareng-bareng. Nek ketuhanan masih ketin negara niku zaman PKI zaman londo. Sing kate masih EPI sing kate dirumpun masih silah iki sing pertama iki. Lah iki ning belakang wis. Aku untungnya gak sekolah, Mbak. Aku sekolah. Lah tapi sekarang wis iptek. Tapi masih iptek lah iso yo ngenal karo budaya, ngenal karo apa jenenge? Adat, soalnya berangkat biyen dari sana. Ya perlu dikenal tok lah pelajaran jange sampean sing nyekel negara. Ya gak ngenal-ngenal iku ya wis gak paham. Ya iki Jeliwar Dede pernah saya dijaluki dapat ini ya. Sing ditakokno ku aneh ya men. Ya mungkin siji aliran ya. Sing takokno ku aneh. Anu Pak Bakir. Sekarang saya mau tanya, iya. Orang batal itu kan sing ngentut kan di pantatan. Lho kene apa? Kok raine sing dirabukno? Ayo pertanyaan. Yo apa sampeyan jawab. Iki mahasiswa lho iki lho. Mahasiswa lho iku takon. Kira-kira lek sampeyan jawab yo aku. Kan bingung gak saya. Aku tak ngene ya. Sampeyan tahu loro moto enggak ngono. Ya pernah. Lah kok cintuntik kok bokong itu moto sampeyan. Seneng wis. Ya ngono-ngono iku ilmu sing aduh sing repot. Penutup mau minta pesan buat teman-teman yang di luar sana, kan banyak toh Pak generasi muda yang sekarang itu
nggak mau belajar mengenai adat budayanya Wah, sendiri. iya. Nah, niku sampean ada pesan-pesan nggak buat teman-teman sama generasi muda sekarang ini? Ya jelas aku pesan saya begini, bukan berarti saya mengajak semua teman-teman sampai untuk mengikuti adat, bukan mengenal. Sehingga pada akhirnya nanti sampai mengenal adat, mengenal budaya, lebih-lebih mengenal agama. Kalau semua dikenal, perkara nanti yang dilakoni itu apa terserah. Yang penting lebih mengenal ilmu, lebih dalam. Apalagi di agama. Jangan mengenal syariatnya toh, hakikatnya dikenal. Apalagi fi ilmi tauhidnya. Fi ilmi tauhidnya itu diperdalam. Terutama pesan saya jangan lupa. 1. Iptek semakin tinggi sampean kulo akhlak. Apa salah satu akhlak? Sebenarnya akhlak itu kan agama. Siapa saja yang berakhlak itu yang beragama sebenarnya gitu. Lek akhlak menurut Rasulullah, ya lek dibacano ayate yo dawa. Tapi lek akhlake Rasulullah pedomane mek gindo. Wajib kita menghormati orang lain, kita tidak wajib dihormati orang lain. Jangan sampai salah satu di antara yang nanti megang-megang ilmu Mas Arban punya perasaan lebih benar daripada apa saja yang di depannya. Hatta itu sama manusianya, apalagi merasa benar dengan hewan ini loh, sudah sombong. Kalau sombong iblis jelas kok. Oh, asu itu loh. Itu saja sudah sombong, tidak termasuk di pelajaran tauhid. Ya itu pesan saya kepada semua generasi. Tolong utama untuk mengenal adat, mengenal boleh akal kita tahu, tapi yang harus dipegang itu adalah akhlak. Itu saya kira sudah cukup. Ya, terima kasih ya Pak atas kesempatan waktunya mau memberikan informasi dan penjelasan mengenai upacara Gal Desa niki. Mungkin dari Bapak bisa ditutup dengan doa. Oke. Sing jelas kulo hanya mendoakan soalnya sampean generasi penerus. Muga-muga walaupun sak kecap rong kecap ono sing merasuk niruni ati manfaat kanggo sampean ke depan. Diparingi barokah ilmu, barokah rezeki, panjang umur, taat karo wong tuwa, migunani karo nusa bangsa lan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Allah tah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta ya Allah. Khairul Fatihin. Allah tah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta ya Allah. Khairur rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.